Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isro Hayati. Saya mahasiswi pendidikan ekonomi kelas 5B konsentrasi manajemen. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran, yang mana mata kuliah manajemen pemasaran ini diampu oleh dosen kita, yakninya Bapak Hendra Rio Pita MM. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Isro Hayati pada mata kuliah manajemen pemasaran ini. Yakni dosen kita yang mengampu mata kuliah ini Bapak Hendra Rio Pita MM. Sebelum masuk ke pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui sebuah latar belakang dari manajemen pemasaran ini. Nah, dalam proses pembelajaran, kegiatan pemasaran dapat meliputi sebuah perencanaan produk pembelajaran atau materi ajarnya, penentuan harga, ataupun dalam hal ini mengenai besarnya biaya pendidikan dan mempromosikan produk pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, dalam mempromosikan sebuah produk jasa ini membutuhkan sebuah SIM ataupun sistem informasinya. Nah, yang pada video kali ini rumusan masalahnya itu adalah bila menjadi seorang guru, jelaskan bagaimana sistem informasi Anda dan riset pemasarannya. Nah, kita lihat terlebih dahulu pada tinjauan literaturnya dari sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama dari sistem informasi. Sistem informasi ini adalah perusahaan yang membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara utuh. Perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara utuh. Dan yang kedua, tinjauan literaturnya dari riset pemasaran. Nah, dari riset pemasaran ini ada sebuah proses riset pemasaran yang dapat dilakukan dalam manajemen pemasaran ini. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya dan menetapkan tujuan dari riset ini seperti riset eksplorasi, deskriptif, ataupun kasual. Yang kedua, prosesnya itu adalah mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun sekunder. Dan yang terakhir, prosesnya itu adalah mengimplementasikan secara riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi tersebut. Terakhir, menerjemahkan dan melaporkan penemuannya. Nah, dari segi pembahasan dari sistem informasi dan riset pemasaran ini, bila kita menjadi seorang guru, yang pertama dari sistem informasinya terlebih dahulu. Sistem informasi bila menjadi seorang guru itu adalah menurut saya bila menjadi seorang guru, sistem informasi pemasaran saya yakninya awalnya mencari sebuah informasi tentang sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa saya atau yang menarik dan cocok bagi saya untuk memasarkan produk jasa saya. Kemudian saya memberikan sebuah data diri ataupun CV saya kepada pihak sekolah yang akan saya lamar, yang mana sekolah tersebut membutuhkan sebuah informasi data diri saya untuk mengetahui potensi-potensi apakah yang saya miliki untuk kedepannya untuk sekolah tersebut. Contohnya saja, misalkan sekolah tersebut ahli dalam bidang teknologi nih, atau fasilitasnya semuanya berhubungan dengan teknologi, maka di sini saya harus mahir dalam teknologi tersebut. Misalnya dalam proses pembelajaran nanti adanya sebuah komputer atau laptop yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, bisa juga sekolah ini belajar secara online atau daring, maka di sisi lain saya mesti
harus mengetahui bagaimana belajar secara online ini. Misalnya belajar secara online ini bisa menggunakan sebuah aplikasi Zoom, Google Meet, GCR, via WhatsApp, dan media-media lainnya lagi. Namun di sini dalam pemilihan sekolah ini saya mesti mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi tentang sekolah yang akan saya pasarkan produk jasa saya tersebut. Apakah cocok atau layak bagi saya sekolah yang saya lamar itu, dan sekolah pun mesti juga melakukan hal yang sama terhadap pelamarnya. Dan yang kedua adalah riset pemasaran bila menjadi seorang guru. Nah, yang pertama itu adalah bila saya menjadi seorang guru, riset pemasaran saya awalnya memilih data-data dari sekolah yang membutuhkan jasa yang sesuai dengan bidang saya. Seperti pada saat ini saya sarjana pendidikan ekonomi nih misalnya. Jadi saya akan mengumpulkan data-data sekolah mana yang membutuhkan jasa saya, lalu saya akan mengevaluasi manakah yang menarik atau cocok bagi saya untuk menyalurkan jasa saya tersebut. Tentunya riset pemasaran saya di sini berfokus pada siswa tingkat SMA yang mana memiliki mata pelajaran ekonomi. Nah, yang kedua adalah kami akan mencari sebuah informasi tentang sekolah tersebut, kelebihan apa atau keuntungan apa yang dapat diberikan oleh sekolah kepada saya. Namun terutama saya akan mengembangkan pengumpulan data riset sekolah ini. Misalnya, apakah sekolah ini berstandar atau berakreditasi baik atau tidak, yang mana ini akan berpengaruh terhadap riset pemasaran saya. Termasuk juga mencari informasi apakah sekolah tersebut dekat dengan kehidupan bermasyarakat atau tidak gitu. Jadi karena di sini kita berfokus pada sekolahnya saja. Namun dalam proses pemasaran produk jasa ini pasti adanya pesaing yang memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, dengan adanya pesaing inilah produk jasa bisa laku dalam pemasaran. Kata Pak Hendra dalam menjelaskan materi manajemen pemasaran ini tentang pasar itu akan laku jika adanya sebuah pesaing. Nah, dan yang selanjutnya jika semua prosesnya telah dilakukan, pengumpulan data sudah dilakukan, memilih, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi dari sekolah-sekolah tersebut. Jika sudah merasa cocok, maka pilihlah sekolah tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang metode pengumpulan data untuk proses riset pemasaran informasi ini. Yang pertama dapat kita lakukan dengan metode observasi. Nah, pertama-tama kita akan mencari tahu informasi lengkap tentang sekolah tersebut terlebih dahulu, saya akan melakukan observasi sekolah tersebut apakah benar-benar sesuai dengan data yang telah disajikan atau dikumpulnya. Nah, yang kedua dengan metode survei. Pada metode ini saya akan melakukan sebuah survei ke sekolah-sekolah yang akan saya lamar. Nah, apakah informasi tentang sekolah itu benar-benar sesuai dengan semua data yang telah dikumpulkan, lalu akan memutuskan nantinya sekolah mana yang akan menjadi pilihan saya. Dan yang ketiga itu metodenya adalah wawancara secara tidak langsung. Nah, pada metode ini saya akan melakukan sebuah wawancara pribadi dengan perangkat sekolah. Misalnya satu orang terdekat saja, misalnya contohnya kayak CS, kayak satpam, dan lain-lainnya, ataupun pedagang-pedagang yang dekat sekolah tersebut. Gunanya untuk diwawancarai mengenai informasi data dari sekolah, apakah benar data yang telah dikumpulkan itu. Nah, dengan menggunakan metodenya ini, saya akan mendapatkan sebuah informasi yang lengkap untuk dimengerti di setiap permasalahan yang ada di sekolah, yang mana saya akan dapat menindaklanjuti pemasaran dari produk jasa saya.
Nah, kesimpulannya pada video kali ini adalah ada komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran jasa guru ini. Yaitunya ada sebuah konsep pasar. Pasar ini merupakan tempat berinteraksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan konsumen. Nah, sarannya di sini sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau peserta didiknya, yang mana karena pendidikan merupakan proses yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Keprofesionalan ini sangat diperlukan dalam hal pemasaran. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Unzur maqala wala tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.